Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Kita hari ini masuk di pembelajaran 1, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Silakan buka buku temanya pada halaman 58 sampai 59. Nah, hari ini kita mempelajari tentang peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Nah, Ibu jelaskan yang pertama, raja-raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Raja yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Nah, beliau adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Memerintah pada tahun 1297 sampai dengan 1326 yang terletak di pesisir Laut Aceh. Nah, sebelum menjadi raja, Sultan Malik Al-Saleh bergelar Merah Sileh. Diceritakan Merah Sileh mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja. Yang kedua, Raja Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja di kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Nah, selama Raden Patah memimpin kerajaan, beliau dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Nah, pada masa pemerintahannya dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Demak. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai dengan 1636. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Nah, Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Yang keempat, Sultan Agung. Beliau adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang yang menentang penjajah Belanda, sama seperti Sultan Iskandar. Ia berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Yang kelima, Sultan Hasanuddin menjadi raja kerajaan Makassar itu pada tahun 1653 sampai 1670. Nah, Sultan Hasanuddin ini gigih menentang VOC Belanda, sama seperti Sultan Agung dan Sultan Iskandar. Karena kegigihannya, maka Sultan Hasanuddin mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur. Berikut peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama, keraton atau istana. Nah, contohnya keraton Surakarta di Ningrat, keraton Banten, keraton Pakualam, dan keraton Maimun. Peninggalan yang kedua adalah masjid. Contohnya saja Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Surakarta, dan Baitur Rahman. Kemudian yang ketiga, makam dan batu nisan. Nah, makam Sunan Gunung Jati, diantaranya makam Raja-Raja Mataram, kompleks makam Sultan Hasanuddin. Kemudian batu nisan, makam Sultan Malik Al-Saleh, batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Yang keempat, pesantren. Nah, contohnya saja pesantren Ampel Dental, pesantren Prabu Giri. Yang kelima, seni dan sastra. Peninggalan yang kelima, seni dan sastra. Contohnya Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Hang Tuah. Yang keenam, peninggalan yang keenam adalah perayaan keagamaan. Nah, contohnya saja adalah Grebek Syawal, Grebek Maulid atau Sekaten. Berikut kita masuk di pembelajaran 5, mata pembelajaran yang sama, yaitu mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Silakan buka buku temanya pada halaman 82 sampai 83. Nah, di sini kalau tadi membahas tentang peninggalan kerajaan Islam beserta raja-raja pada masa pemerintahan, sekarang kita membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah setempat. Nah, berdasarkan teks bacaan, dapat kita buat peta pikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia adalah ajarannya, yakni Tutwuri Handayani. Apa itu Tutwuri Handayani?
handayani artinya ketika kita berada di belakang, memberikan dorongan dan arahan kepada orang lain. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jasa beliau sangat besar dalam dunia pendidikan. Nah, jasa beliau adalah beliau telah membangun sekolah yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa adalah yaitu sekolah nasional pertama bagi masyarakat Indonesia. Nah, itulah diantaranya jasa beliau. Yang ketiga, sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah sikap kepahlawanan rela berkorban, cinta tanah air. Beliau selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Nah, apa itu semangat nasionalisme? Semangat nasionalisme adalah semangat yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Nasionalisme dapat kita artikan juga sebagai semangat cinta tanah air. Kemudian yang keempat, nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kemudian Ki Hajar Dewantara tempat lahirnya yaitu Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989. Kemudian sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, berikut yang terakhir benda-benda peninggalan Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah surat-surat berharga Ki Hajar Dewantara, yang kedua perlengkapan rumah tangga, yang ketiga buku-buku beliau karena beliau adalah pecinta buku, suka membaca. Yang keempat, museum Taman Siswa dan foto-foto Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah sedikit penjelasan Ibu ulasan tentang peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dan raja-raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam beserta peninggalannya. Dan yang terakhir adalah sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara.